Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sahibatul majlis, keluarga besar dari almarhumah Ibu Ustadzah Hajah Munirah binti Haji Bain. Oh, Bain. Iya, kealingan nama lampu nih. Ya. Guru kita Ibunda Ustadzah Hajah Nur Hayati, para ustadzat, keluarga besar semuanya yang mohon ridho saya tidak sebutkan satu persatu. Tapi insya Allah nggak ngurangin rasa cinta dan takzim saya. Para asatizat, guru-guru, para pimpinan-pimpinan majlis, para tokoh masyarakat, jamaah semua yang saya banggakan, alhamdulillah. Syukur nikmat siang hari kita berkualitas. Siang hari kita ini bermanfaat. Siang hari kita dicatat dengan banyaknya kebaikan karena siang hari kita duduknya di majlis maulid. Sudah banyaknya bacaan-bacaan dari Yasin, khatmil Quran, pembacaan maulid, sholawat, zikir, doa, semua kita panjatkan pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita semua pada siang hari ini menjadi hambanya Allah yang dosa kita habis dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat salam kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada pembawa acara yang kelihatannya masih gadis, umurnya mungkin belasan tahun, beda tipis sama yang depan saya. Ya, kelihatannya ya, udah kenyataannya. Kalau duduk begini sama Bu, umurnya kayak yang pembawa acara, ya, kurang lebih 20-an lah, yang kepala 3 kali 2. Alhamdulillah. Hari ini, siang hari ini kita bisa silaturahim untuk sama-sama mengadakan syiar peringatan maulid sekaligus haul almarhumah Ibu Ustadzah Hajah Munirah. Kita bacain Fatihah dulu, mobil khusus yang dihaulkan almarhumah guru kita Ibunda Ustadzah Hajah Munirah binti Bain, juga almarhum Bapak Haji Abdurrahman, keluarga besar yang sudah pulang rahmatullah, jamaah keluarga kita juga yang sudah pulang rahmatullah. Allah angkat derajatnya, Allah limpahkan maghfirah, Allah jadikan kuburnya taman-taman syurga. Bitilkan niyah al-hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ibu sehat, Bu? Yang di belakang sehat? Keringat apakah sudah bercucuran? Yang paling banyak keringat bercucuran pada siang hari, semakin banyak dosanya dihapus sama Allah. Yang kakinya kesemutan, mudah-mudahan pulang dari sini kakinya enak lagi. Mau blonjor sempit, mau dilipat kesemutan, tapi berkah. Kumpul kita dengan orang-orang soleh, kumpul kita dengan para guru-guru. Insya Allah siang hari ini banyak banget kebaikan buat kita. Jamaah sekalian, kalau bicara tentang peringatan maulid, kemudian juga bicara tentang orang tua, ya, ini ada kaitannya. Pernah satu ketika baginda Rasulullah SAW ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal?" Amalan apa yang paling afdal? Amalan apa yang paling bagus? Amalan apa yang paling baik?
Baginda Rasul mengucapkan yang pertama, as-salatu ala waqtiha. Sholatlah pada waktunya. Bu, sholat pada, sholatnya jangan sebelum waktu atau sholatnya jangan lewat waktu. Orang sini saking rajinnya kadang-kadang belum azan udah pada sholat. Atau saking telatnya udah mau waktu baru sholatnya. Insyaallah as-salatu ala waqtiha. Sholat ada yang di awal waktu, ada yang di siang waktu, ada yang di awal, di tengah, di akhir. Selama di masih waktunya, insyaallah dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu. Cuma kalau yang dapat awal dia dapat ridwanullah, dapat ridhonya Allah. Sholatnya tengah waktu dia mendapatkan rahmatullah, rahmatnya Allah. Yang ketiga dia mendapatkan di ujung adalah afullah, maafnya Allah. Sholat di awal waktu dapat ridho Allah, tengah waktu dapat rahmat kasih sayang Allah. Yang ketiga sholatnya di ujung tapi masih waktu, dia masih mendapatkan maaf dari Allah. Cuma jangan mentang-mentang dimaafin ujung dulu sholatnya. As-salatu ala waqtiha kata baginda Rasul. Kemudian kata para sahabat yang bertanya, "Tsumma madza ya Rasulullah?" Kemudian habis itu apalagi Rasul? Jawaban dari baginda Rasul adalah birrul walidain, anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Bu, bisa dibayangin ketika baginda Rasul mengucapkan sholatlah pada waktunya, setelah itu berbaktilah kepada kedua orang tua, berarti dua perkara ini adalah perkara yang sangat istimewa. Kita doain nih guru kita Wanuya biar sehat, tugasnya banyak, mudah-mudahan barokah beserta dengan seluruh tim dan keluarga besarnya. Lanjut Bu. Yang pertama tadi sholatlah pada waktunya. Yang kedua birrul walidain, bakti sama orang tua. Ternyata bakti sama orang tua disandingkan dengan perintah terkait urusan Bu, sempurna juga baginda Rasul menyatakan ini karena pernah dalam firman-Nya Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Sembahlah hanya kepada Allah. Itu perintah yang pertama dalam Al-Quran. Yang kedua, wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuatlah yang baik. Jadi kalau kita datang ke sini acaranya maulid sekaligus haul, insya Allah dua-duanya beriringan. Kalau kita pengen ittiba, kita pengen jalanin apa yang Nabi perintah, di antara perintahnya adalah kalau sholat jangan dientar-entarin. Yang kedua, sama orang tua perlakukanlah yang baik. Bu, punya orang tua? Semua kita pasti punya orang tua. Orang sini nggak ada yang tiba-tiba nongol di muka bumi turunnya dari pohon toge, nggak ada. Nggak ada. Pasti semuanya terlahir dari orang tua, dari seorang ibu. Urusan dari pintu yang otomatis atau pintu yang manual itu mah nggak ada masalah. Apa tuh pintu yang otomatis? Ngeden keluar, kebuka pintunya. Udah kelar ngeden, ketutup lagi. Itu namanya pintu otomatis. Ada lagi nggak bisa pakai pintu otomatis, soalnya kelilit pusar, kelilit tali pusar. Atau kata orang dulu, bisa apa bagaimana? Akhirnya pakai jalur sesar. Sama, kita terlahir dari orang tua, mau jalur otomatis atau jalur yang manual, tetap istimewa lah orang tua kita. Tapi kelihatan yang hadir di sini sih roman-romannya sih pakai pintu otomatis ya. Orang dulu biar kata nyungsang dikit, pergi dah ke dukun beranak, beres. 10 pakai pintu otomatis semua. Kalau anak sekarang dikit-dikit pakai pintu yang manual ya. Alhamdulillah, ala kulli hal sama, mau dari situ mau dari sono sama ya Bu. Berarti jangan lupakan bagaimana urusan kita sama orang tua. Hari ini saya ingin menyampaikan 2 oleh-oleh ya. Singkat, tepat, cepat, padat, catat.
Nah, singkat, tepat, padat, cepat. Singkat, padat, tepat, cepat, catat. Karena nanti ada penampilan anak-anak kita ya Bu ya, nanti kita simak. Jamaah sekalian, 2 aja yang menjadi oleh-oleh pada hari ini. Yang pertama, hikmah dari acara maulid sekaligus acara haul. Yang pertama adalah yuk siapin kelak nanti ketika kita meninggal dunia seperti almarhumah yang mereka ini terkenang namanya. Sebab apa? Sebab mereka ketika masih hidup di muka bumi mempersiapkan kematian dengan memperbanyak amal-amal soleh. Bu, kalau datang ke acara haul udah pasti yang diingat kematian. Nih yang di sini kira-kira ingatnya sama mati. Ingat mati kira-kira pas kapan? Kalau asam lambung naik, kalau lagi sakit, kalau lagi ngelihat ambulan. Namanya ingat mati dianjurin sama Nabi. Kata baginda Rasul, aktiru min zikri hadinil lazat. Perbanyak ingat-ingat yang memutuskan kenikmatan di dunia, yaitu kematian. Kita Bu kalau ngelihat tulisan haul di mana saja pasti yang kita ingat adalah ya tuh di haulinnya. Kita juga ntar begitu. Biasanya kalau di acara haul itu biasanya ingat dengan kematian. Ini kan yang hadir di sini semua adalah ibu-ibu camat, calon mati. Cuma nggak tahu kapan waktunya. Bisa jadi ibu duluan, saya belakangan. Atau sebaliknya, saya belakangan, ibu yang dulu. Jamaah sekalian, datang ke majelis maulid, datang ke acara haul, mudah-mudahan mengingatkan kita tentang sebuah waktu yang pasti, yaitu kematian. Bu, mumpung masih hidup, mumpung masih ada di muka bumi, persiapkan poin yang pertama yang sangat penting adalah bikathratil a'malis sholihah, perbanyak amal-amal soleh. Kalau kita datang ke majelis-majelis ilmu, kan ilmu banyak banget disampaikan sama guru-guru kita. Kalau kita datang ke majelis maulid juga insya Allah akan disampaikan tentang sunnah-sunnah Nabi. Nah itu kita hidupin. Karena ilmu dari baginda Rasul terkait dengan sunnah itu yang bakal nemenin kita di alam kubur. Sunnah-sunnah Nabi itu yang akan kita jalankan, yang kelak nanti akan menemani kita di alam kubur. Bu, nanti ketika meninggal dunia, kalau orang meninggal dunia, jasadnya belum dikubur, rohnya masih ada mendampingi jasad. Itu rohnya melihat siapa yang datang, siapa yang takziah, siapa yang mandiin, siapa yang kafanin, siapa yang sholatin, siapa yang ngusung. Roh tahu, karena si roh masih mendampingi badan. Begitu diusung, roh bisa ngeliat tuh tempat dia bakal kemana. Ketika jenazah diusung, rohnya masih ada, masih mendampingi di samping badannya, di samping jasadnya. Itu roh bisa ngeliat tuh tempatnya nanti, kuburannya tuh modelnya kayak apa. Kalau dia banyak amalnya, dia mempersiapkan di dunia dengan memperbanyak perkara-perkara sunnah yang diajarkan sama Nabi, maka kelak rohnya akan mengatakan kepada yang mengusung jenazah, qaddimuni, cepetin. Saya pengen cepet sampai tuh ke rumah terakhir saya, raudhah min riyadil jannah. Sebab apa? Banyak bawa amal. Kalau dia nggak mikirin amal, di dunia dia lalai. Mohon maaf, ngabisin waktu dengan main HP. Ada yang begitu? Mana? Ngabisin waktu, nggak suka datang di pengajian. Ngabisin waktu, akhirnya santai dengan lupa akhirat. Begitu dia meninggal dunia, begitu dia melihat tempatnya di sana, dia nggak bawa bekal, maka dia akan perintahkan yang mengusung, tunggu, akhirkan saya, tunda saya untuk bisa nyampe ke sana. Jangan sampai saya cepat sampai ke sana. Kenapa? Dia nggak bawa amal, kufrah min hufarin niran, lubang-lubang dari api neraka. Naudzubillah. Ibu pengen yang pertama apa yang kedua? Pengen taman surga apa lubang api neraka? Oleh karena itu jamaah sekalian, supaya kita ini selamat nanti ketika menghadap kepada Allah, yuk niatin
perbanyak amal-amal soleh. Dari mana mulainya? Dari sunnahnya Nabi. Perkara-perkara yang ringan yang ada dalam kehidupan kita, amalia-amalia harian yang kadang-kadang kita suka lupakan, itu kerjakan secara istiqomah. Kalau istiqomah, kelak nanti kita mendapatkan banyak kebaikan. Amin ya Rabbal. Jadi amal solehnya ilmunya diamalin. Bu, pernah seorang ulama memberikan sindiran, sering saya sampaikan di majlis-majlis, mungkin ada yang hafal dari kitab Nasoihul Ibad. Ya man bidunya hushtagol qad gharrahu tulul amal awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal al mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal. Kata ulama, yaman bidunya hushtagol qad gharrahu tulul amal, wahai orang-orang yang sibuk urusan dunia, dia kayaknya selama-lamanya bakal hidup di dunia sampai dia lalai. Awalam yazal fi ghaflatin, pengen lalai terus, nggak pengen mempersiapkan kematian dengan amal soleh, nggak pengen menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi, nggak pengen duduk di pengajian, nggak pengen duduk di majelis zikir, nggak pengen baca Quran, nggak pengen silaturahim, dia lalai seolah-olah hidup selama-lamanya di dunia. Hatta dana minhul ajal, mau begitu terus sampai nanti kematian udah dekat padanya. Ingat kata ulama, al mautu ya'ti baghtatan, kematian datangnya tiba-tiba. Wal qabru sundukul amal, kuburanlah tempat amal kita. Kalau kita meninggal dunia kagak bawa amal, mau bawa apa nanti ketika masuk ke dalam kubur? Jadi yang pertama, yuk pulang dari sini kebet-kebet lagi ilmu yang disampaikan sama guru-guru kita. Semuanya pasti sumbernya dua, dari Al-Quran dan Sunnah. Kata Nabi, taraktu fikum amrain lan tadilu ba'di abadan ma in tamassaktum bihima. Kata Nabi, aku tinggalkan dua pusaka, kau pegang dua-duanya, kau amalkan dua-duanya, gak bakal tersesat selama-lamanya. Al-Quran dan Sunnah. Quran bu, biar banyak dibaca. Bu, Quran biar demen ibu baca. Kata kuburan, ana baitul wahdah, ana baitul zulma, aku ini rumahnya kegelapan. Kuburan gelap apa enggak bu? Kata siapa? Emang udah nyoba di dalamnya? 5 menit gitu udah. Kata kuburan, ana baitul zulma, aku ini rumahnya kegelapan. Fanawiruni bi qiraatil Quran, bawa cahaya dari dunia dengan memperbanyak baca Quran. Wa ana baitul wahdah, aku nih kuburan, kata kuburan, aku rumah orang sendirian. Bawa teman dari dunia dengan apa? Dengan amal-amal soleh. Kalau kita jauh sama Quran, kagak mau meningkatkan amal soleh, takutnya ntar di kuburan kita nyesel. Naudzubillah. Bu, itu yang pertama, perbanyak amal soleh. Kebet lagi, buka lagi ilmu-ilmu yang dari guru-guru kita, niat untuk diamalin dari Al-Quran dan Sunnah. Insya Bu, yang kedua, hikmah dari acara ini adalah mumpung kita masih hidup, kita kan punya anak, kita ngelihat nih guru kita Ibunda Ustadzah Nurhayati ketika menyebutkan nama orang tuanya, ketika beliau ini menyebutkan tentang kedua orang tuanya, nggak sanggup meneteskan air mata. Kenapa? Padahal udah perginya 15 tahun yang lalu. Rindu, cinta, sayang, bakti sama kedua orang tua. Tahukah jamaah sekalian, ketika seorang anak meneteskan air mata sebab rindu, cinta, dan mendoakan orang tuanya, maka kelak orang tuanya yang sudah berada di alam barzah, spontan kuburnya bercahaya sebab doa dari anak-anaknya yang masih hidup. Bu, kita orang tua kita mungkin udah pada nggak ada, udah meninggal dunia. Jadilah anak yang berbakti buat orang tua kita, jangan berhenti mendoakan mereka. Dan PR buat kita punya anak nih. Kita punya anak, ntar kalau kita meninggal dunia nih anak bagaimana nih? Saya pernah bu beberapa hari yang lalu saya takziah di antara jiron saya, ya. Artinya ada beberapa lah tempat yang dekat dengan rumah saya. Begitu saya takziah, saya sedih. Ketika ibunya meninggal dunia, anaknya cuma bisa duduk. Saya lagi takziah, kerabatnya bilang, "Neng, baca Yasin, doain emak." Anaknya diem aja. Umurnya udah belasan tahun, bahkan mungkin sudah belum nikah sih kelihatannya.
Ini saya bukan membuka aib, pelajaran buat kita. Kan saya nggak sebutin nama ya Bu ya. Ibroh buat kita. Ketika ibunya sedang tidur, sudah wafat, meninggal dunia, anak bingung baca apa, karena dia nggak bisa membaca Al-Quran. Makanya pantas kata Nabi, izama tabnu Adam in koto amaluhu. Ketika manusia meninggal dunia, terputus 3 perkara, terputus amalnya kecuali 3 perkara. In koto amaluhu, terputus amalnya kecuali 3 perkara. Sodakoh jariyah, ilmu yang manfaat, 3 anak yang selalu mendoakannya. PR kita sekarang, hikmah, ibroh, pelajaran hari ini bahwa alhamdulillah almarhumah meninggalkan putra putri keturunan yang soleh dan solehah, sehingga meskipun 15 tahun sudah meninggal dunia, Majelis Taklim Ziyadatul Istiqomah tetap berjalan, bahkan semakin syiar. Sebab apa? Bentuk baktinya anak kepada kedua orang tuh. Kita masih hidup, yuk kita jadiin nih anak yang akan kita tinggalin nanti, biar mereka jadi anak soleh-solehah. Karena dalam Al-Quran Allah firmankan, وَلِيَخْشَى لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ. Bu, kata Allah, takutlah wahai orang tua yang meninggalkan anak di kemudian hari dalam keadaan lemah. Lemah apa? 1, lemah urusan dunia. Lemah urusan ibu. Jangan zolim ketika ibu punya duit. Jangan ibu katakan saya punya uang, semua uang saya wakafkan untuk bekal saya di hari akhirat. Anak kagak ditinggalin itu. Zolim namanya. Makanya ibu yang punya kontrakan sekarang kontrakan bagi-bagi sama anak-anak. Punya kontrakan? Kontrakan siapa kayak gitu baru? Yang punya emas batangan bagi-bagi sama anak-anaknya. Punya? Batangnya doang, masih mah kagak. Bukan hanya urusan agama, tapi juga urusan don. Dan yang kedua adalah juga lemah dari urusan agama. Jangan kita pengen mereka pinter-pinter, cakep, tapi jangan lupa juga perlu urusan agama. Ketika kita meninggal dunia, ketika kita meninggalkan harta, mereka nggak bakal berebut, akhirnya ribut sama saudara gara-gara warisan. Oleh karena itu jamaah sekalian, kita niatin yuk, mumpung kita masih hidup, supaya ntar kita meninggal dunia ngalir doa, ngalir pahala kebaikan ke kubur kita. Jadikan anak generasi penerus yang kita sekarang cetak, jadikan mereka anak yang soleh-soleha, ajarkan mereka akhlak, adab, ilmu agama, agar kelak ketika kita meninggal dunia, kita punya aset terbesar kita yang gak putus ngedoain kita, yaitu anak soleh dan solehah. Amin ya Rabbal. Tempatkan pada pendidikan terbaik, tempatkan sekolah di sekolah yang terbaik, kenalkan tentang adab, akhlak, insya Allah kita beruntung dunia dan akhirat. Bu, 2, mau pulang, tingkatin amal soleh. Satu masa kita pun juga bakal meninggal dunia, kagak tahu kapan waktunya. Tapi kalau kita punya amal soleh, insya Allah kita selamat nanti masuk ke dalam kubur. Yang kedua, mumpung masih hidup, liatin nih anak-anak kita nih. Sekarang ngedidik anak susah ibu ya, tapi penuh perjuangan. Itulah aset terbesar kita. Jadikan mereka soleh-soleha, kelak nanti kita beruntung dunia akhirat. Udah azan belum? Belum ya? Belum ya? Jamaah sekalian, 2 aja bawa pulang, akan bermanfaat kalau kita amalkan. Yuk sama-sama tingkatkan amal soleh. Jangan lalai dengan waktu, karena hakikatnya setiap hari tambah hari kurang jatah hidup kita. Bahwa apa kalau kita nggak meningkatkan amal soleh. Yang kedua, jangan fokus kepada kita, juga anak-anak kita. Didik mereka dengan didikan yang terbaik, soleh-solehah. Doa mereka mengalir buat kita, baik ketika kita masih hidup maupun ketika kita sudah meninggal dunia. Amin ya Rabbal Alamin. Terakhir yang ketiga, doa supaya kita wafat husnul khatimah. Allahumma khtim lana bil iman, wakhtim lana bil islam, wakhtim lana bi husnul khatimah, wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. 3 ya Bu ya. 1, banyakin amal soleh. 2, didik anak-anak biar mereka jadi anak soleh-soleha.
3 doa yang tadi dibaca setiap habis sholat, insya Allah wafat kelak kita husnul khatimah. Terima kasih, mohon maaf, mohon ridho. Bu, saya mau ngundang maulid besok Selasa 18 November nih, saya bikin maulid di Gedung Balai Sudirman Jakarta. Maulid Akbar As-Suryaniyah. Pagi jamnya terbuka untuk umum, silakan ibu hadir. Ntar yang baca sholawat Wan Uya lagi. Mudah-mudahan pada sehat, nggak usah pakai seragam-seragaman, pokoknya datang aja, ajak keluarga, nggak pakai bayar, masuk, terbuka untuk umum, kita syiarkan peringatan Maulid. Insya Allah. Terima kasih, mohon maaf, mohon ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.